Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asesmen nasional. Seperti yang telah saya buat di video saya terdahulu, bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimum yaitu AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Untuk lebih detailnya silahkan disaksikan video berikut ini. Baiklah, kita bahas bersama-sama tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebelumnya kita ulang dulu apa itu asesmen nasional, yaitu yang terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini hanya mengulang ya, karena sudah pernah saya buat di video terdahulu. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi merupakan pemetaan, jadi tidak menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan. Juga pernah saya bahas bahwa AKM itu asesmen nasional itu terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimum yang sering disingkat AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini itu mengukur literasi dan numerasi. Sedangkan survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai atau values. Nah, kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim pembelajaran yang menunjang pembelajaran. Nah, kita akan fokus kepada AKM ini, yaitu asesmen kompetensi minimum, di mana AKM itu mengukur literasi membaca dan numerasi. Apa yang diukur dalam AKM? Yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, faktor, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini pengertian AKM, di mana AKM itu mengukur 2 hal, literasi membaca dan numerasi. Nah, seperti apa komponen AKM dan bagaimana bentuk soal? Kita lihat dulu yang literasi. Literasi ini ada konten, ada proses kognitif, dan konteks. Numerasi juga begitu, ada konten, ada proses kognitif, ada juga konteks. Nah, untuk literasi membaca, kontennya ini berupa teks informasi dan teks sastra atau teks fiksi ya. Kemudian untuk numerasi, kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, ketidakpastian, dan aljabar. Untuk literasi membaca, proses kognitifnya itu adalah menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk numerasi ada 3 tingkatan proses kognitif atau proses berpikir ya, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Ini pemahaman ini adalah tingkat kognitif paling rendah, yaitu C1 dan C2, sedangkan aplikasi adalah ranah kognitif C3, sedangkan penalaran C4, C5, dan C6. Kemudian konteksnya ini hampir sama ya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Konteks itu adalah
kehidupan atau kaitan-kaitan yang menyangkut dengan AKM. Di dalam teks atau di dalam numerasi nanti itu akan menyangkut tentang personal, tentang sosial budaya, dan saintifik. Jadi seperti kita tahu bahwa yang namanya soal AKM dalamnya soal HOTS itu selalu berkaitan dengan konteks, sehingga disebut dengan kontekstual. Nah, konteksnya itu menyangkut tentang personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke, berikutnya bentuk soal. Bentuk soal ini tidak seperti UN, di mana UN itu adalah umumnya pilihan ganda, kecuali beberapa soal matematika 10% berbentuk essay atau orientasi. Tapi kalau asesmen nasional atau AKM, yang dalamnya adalah AKM ini soalnya berbagai macam bentuk. Ada bentuk objektif. Bentuk objektif ini adalah pilihan ganda satu jawaban, dan pilihan ganda kompleks. Jawabannya benar lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, isian singkat. Kemudian juga non-objektif, yaitu isi. Nah, seperti apa bentuk soal-soal AKM itu? Ini sudah dicontohkan di laman khusus, yaitu pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Jadi kalau kita ingin menggali lebih jauh apa itu AKM dan bentuk-bentuk soalnya seperti apa, maka kita bisa menuju laman ini. Oke, kita coba klik saja ya. Nah, sekarang kita menuju ke laman AKM. Nah, seperti ini, asesmen kompetensi minimum. Di sini juga kita bisa menyaksikan video dari Mendikbud. Juga di sini ada juga video tentang AKM selain yang dibawakan oleh Mendikbud. Dalam bentuk video kita bisa mempelajari apa itu AKM, apa komponennya. Begitu juga kita bisa mempelajari lembar tanya jawab AKM dalam bentuk PDF. Selain itu, kita juga bisa mempelajari AKM dan implikasinya dalam pembelajaran dalam bentuk PDF. Ini bisa kita download. Kemudian di sini juga ada rinciannya. AKM itu terdiri dari numerasi dan literasi. Literasi ada dua macam, literasi teks fiksi atau sastra, dan literasi teks informasi atau fakta. Kemudian juga dibagi dalam bentuk level-level. Ada level 1, level 2, sampai dengan level 6. Di mana level 1 ini kelas 1, 2, level 2, kelas 3, 4, dan terakhir level 6, kelas 11 dan 12. Jadi satu level ini memuat dua kelas. Nah, kalau kita penasaran, bisa kita klik soal-soal yang ada di laman ini. Bisa kita mulai klik dari link ini, numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi, atau juga bisa langsung menuju ke contoh soal. Misalkan saya contohkan, kita lihat level 3 ya. Di sini ada numerasi kelas 6. Ada 47 soal. Ini kita coba klik ya. Nah, ini adalah level pembelajaran 3 atau kelas 6 ini, kelas 6 ya. Bentuk soalnya seperti apa? Ini ada tentang bilangan, ada tentang geometri dan pengukuran, ada tentang aljabar, ada tentang data dan ketidakpastian. Nah, jadi ini masuk ke numerasi. Kalau kita ingin beralih ke literasi teks fiksi, maka kita tinggal klik yang ini. Kalau kita mau beralih ke literasi teks informasi, kita tinggal klik yang paling kanan. Kalau kita mau masuk ke kelas 10, maka tinggal kita arahkan kursor ke kelas 10, kemudian kita klik. Ini sudah ada navigasinya untuk memudahkan kita mau menuju ke mana, baik menuju ke literasi numerasi atau ke literasi membaca. Baik kita mau menuju ke
kelas 2, kelas 4, maupun ke kelas 10. Oke, kita coba soalnya ya. Di sini tentang bilangan, di sini ada memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Kemudian tentang bilangan juga menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Ada 4 soal. Kemudian berikutnya ada 4 soal juga. Ini tentang sifat urutan ada 3 soal. Ini tinggal kita coba, kita explore ya. Misalkan kita mau mencoba yang ini, memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Kita coba klik ya. Seperti apa soalnya. Nah, seperti ini salah satu contoh soal ya. Di sini digambarkan pesawat terbang. Nah, ini sebagai konteks ya. Konteksnya adalah tentang sains, ini tentang saintifik ya, tentang pesawat terbang. Jadi ini konteksnya adalah tentang saintifik, tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Bentuknya adalah pilihan ganda. Kita lihat, nah ini soalnya ya. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat adalah 34 derajat Celcius di bawah 0. Setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? Nah, ini contoh soal. Misal kita jawab yang B ya, kita jawab yang B. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana mana jawaban yang benar. Klik saja kunci jawaban atau pembahasan. Nah, ternyata jawabannya adalah D. Kemudian soal berikutnya ya. Oh, ternyata ini ada soal pertama di atas ya. Ini pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu jawaban yang benar. Ini pilihan ganda kompleks. Kemudian yang bawah nomor 2 pilihan ganda, satu jawaban. Nah, yang terakhir ini pilihan ganda. Yang ketiga yang terakhir, yang keempat ini uraian tertutup. Nah, uraian tertutup. Kita coba yang ini, yang uraian tertutup ya. Perhatikan gambar termometer berikut. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu min 7 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhu menjadi min 16 derajat Celcius. Berapakah penurunannya? Nah, uraian tertutup itu artinya jawaban singkat. Tertutup artinya ada hanya jawaban tunggal. Nah, kita coba jawab ya. Misalkan ini penurunannya adalah 23. Lihat kunci jawabannya. Ternyata 9 derajat Celcius. Nah, ini contoh dari soal-soal AKM jenis numerasi untuk level 6, kelas 6. Nah, seandainya kita ingin beralih ke literasi teks fiksi, maka kita tinggal klik saja literasi teks fiksi. Nah, akan beralih ke literasi teks fiksi. Di sini ada beberapa komponen, yaitu menemukan informasi, memahami, kemudian mengevaluasi dan berefleksi, dan lain sebagainya. Ini ada 3 level ya, ada 3 level. Yang paling rendah menemukan informasi, ini sedang, memahami, kemudian yang paling tinggi adalah mengevaluasi dan berefleksi. Nah, contohnya kita coba klik ini ya, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kisi-kisinya atau indikatornya menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana,
pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini ada pilihan ganda nomor 1, nomor 2 ada pilihan ganda juga. Kemudian nomor 3 ada soal berbentuk uraian. Ya, sampai nomor 3. Inilah contoh-contoh dari soal AKM, di mana terdiri dari numerasi dan literasi. Literasi juga ada 2 macam, literasi berbasis teks informasi dan berbasis teks fiksi atau sastra. Kita bisa mengeksplor sendiri sehingga nanti bisa kita membuat soal yang kira-kira levelnya atau jenisnya seperti soal-soal AKM yang ada di halaman ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.